kayak jadi apa ya, jadi ya udah next aja gamenya gitu. Tapi enggak, lihat The Vault, lihat Fireflux. Mereka memberikan perlawanan dan people develop. Ini yang aku suka dari M-Series ke M-Series. Selalu ada cerita baru, selalu ada warna baru. Dan semua region sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlihat tentunya, dan mari kita lihat ke arah drafting phase. Yusun akhirnya berpindah posisi ke arah sisi biru. Wah, apakah ini memang awal dari gerakan yang dibikin sama Burmese Gold? Atau jangan-jangan memang ternyata si Yusun karena dia udah 2 kali dapetin second pick, dia pilih first pick untuk all in di game ketiganya. Apakah memang alasan all in di game yang ketiga ini akan membukakan Kaja juga? Karena tadi bedanya Burmese Gold itu melakukan banning Kaja di first pick. Sehingga mereka seberani itu loh untuk melakukan sebuah kompensasi dan pertukaran dari segi banning phase. Tapi Guinevere sepertinya masih belum mau dilepaskan untuk si Yusun. Atau jangan-jangan ini lumayan traumatik kali ya untuk Boxy juga. Karena Boxy sempat membawakan roamer Guinevere dan sepertinya tidak begitu berjalan baik. Hingga membuat si Yusun kayak ya udahlah, hero ini di-ban aja. Daripada kita harus melawan dan kita belum tentu bisa menahan powernya di early game, mendingan gak usah ambil resiko. Tapi kalau dia banning Gwyn berarti ya yang sebenarnya itu kan rata-rata tugasnya second pick kan. Jadi ngebuka lagi nih hero-hero lainnya yang mungkin bisa jadi tetap Kaja dan masuk ke dalam poolnya. Ya Kaja first pick, tapi kalau Kaja first pick apakah tidak terlalu mahal? Kita Menurut bukan, aku mahal. iya kita bukan ada di era dari let's say kayak era M4, Iya. di mana Kaja tuh mahal harganya. Yang paling mungkin Valentina sih si Yusun mungkin ngebawa. Tapi ini bandnya Faramis loh, Be. Iya. Jadi kayak bener-bener sinyal Kaja nggak sih? Sinyal Kaja atau bahkan yang tadi Valentina yang di-mention juga sama Goni. Kalau misalkan Valentina first pick soalnya ini akan membuka potensi untuk permainan si Yusun yang lebih banyak juga dan lebih bervariasi juga untuk triangle-nya. Apalagi mereka first pick loh, ingat. First pick, kalau munculin triangle untuk mid lane, roamer dan juga junglernya dapetin tim fight yang solid, itu dia perfect turtle tuh udah bukan hal yang mustahil. Hampir bisa mendikte pertandingan terutama early game pastinya. Dan kalau misalkan kita lihat dari Burmese Goals, tampaknya mereka menggunakan waktu mereka sampai bahkan kurang dari 10 detik untuk mendiskusikan ini untuk decide apa band terakhir mereka. Last second, Kaja terpancing. Last second banget loh. Dan melepaskan satu hero seperti Bruno yang tentunya bisa mengintimidasi di gold lane. Apakah ini akan menjadi solusi utama bagi Kusei dengan pick paling nyamannya juga? Atau jangan-jangan bakal ada satu pick lagi yang tentunya akan diamankan oleh teman-teman dari Yusun terhadap hero dari Ra, Valentina. Ya, Valentina sesuai ekspektasi kita juga tentunya bisa menjadi opsi dari first pick. Oh, cukup cepat respon dari Burmese Gold kali ini. Tampaknya sudah melihat skenario Valentina dan langsung mengambil ke arah Bruno. Ini mau langsung jahat atau enggak? Dalam arti mau langsung pick giginya atau enggak? Di situasional sih kalau Situasional ya, masih nunggu musuh dulu ya. Wah tapi kalau misalkan udah muncul Arlot kayak gini sih, pick terhadap Akai kayaknya bakal bagus banget gak sih? Iya bener. Atau dari season langsung pick duluan dinaik. Karena bahaya juga memang. Tapi sebenarnya Lim, menurutku nggak masalah loh kalau misalkan Akainya diberikan ke Nico. Udah ada Valentina soalnya. Oh aduh ya. Kita akan melihat peraduan terhadap heavy spin di Lane of Dawn. Dan itu akan menjadi menarik. Kalau seandainya Valentina ini kan lebih berdamage loh. Ingat itu satu hal yang penting banget dan Cloud sepertinya akan menjadi hero aman lagi bagi Kusei dengan permainan safe di area gold lane. Ya ini untuk kali kedua kayaknya di series ini akan melihat atau memperlihatkan Cloud melawan Bruno tentunya. Dan untuk menutup fase yang pertama, Yusun langsung ngepick ke arah Yuzong. Yuzong, ini bold pick banget sih untuk menunjukkan bahwa memang power dari Yuzong Felix itu tidak bisa dibendung. Dan untuk sekarang, kalau kita lihat dari pick ketiga, kalau ini menuju ke Akai, ban terhadap Digi, ini bakal jadi pick yang aman banget untuk Burmese Gold. Tapi ternyata Angela yang diamankan kembali, apakah ini akan di tangan dari Lina kembali? Karena di game yang pertama tadi kita udah sempat melihat Angela dari Burmese Gold, satu-satunya magic damage yang dibawakan tapi tidak begitu efisien. Tapi masih flex lah ya untuk hitungan 3 pick awalnya dari Burmese Gold. Sementara untuk bandnya bisa target sebenarnya ke arah jungle, walaupun memang akhirnya mereka sendiri juga jadi lebih sempit pool hero-nya.
Agak sedikit backfire sedikit aja, tapi ya agak sedikit menguntungkan karena mereka memiliki first pick di fase yang kedua. Iya. Dan Tigreal sudah terlihat, tapi ini Arlott EXP memang masih bisa ya. Cuman aku sebenarnya kurang suka si Angela Mid. Dan ditambah juga si Yusun, kita lihat sudah nge-ban ke arah Baxia. Ini ngamanin lagi, membuat Yuzong yang lebih lepas lagi, lebih bebas lagi. Tentunya memberikan pertanyaan apa yang akan dimainkan oleh Nico. Akai dari Nico. Kayak Fredrin lagi bisa sih. Kalau Fredrin lagi di sini posisinya Martisnya nggak di-ban sih. Kayaknya bukan pick yang aman. Tapi lagi dan lagi ya, kalau Akainya dilepaskan dan di-pick oleh Nico, artinya akan ada 2 heavy spin di Land of Dawn dan itu juga cukup mengancam untuk early game yang bakal dibawakan sama teman-teman dari Burmese Gold. Akainya pun di-ban. Ya, Mak. Oh my god, beneran terjadi dong seperti gambaran yang tadi udah sempat di-mention sama Lim ya. Game penting tapi nggak pegang hero power. Itu rasanya kayak, gimana gitu ya. Ada penyesalan nantinya, Be. Kayak aduh kenapa nggak gua ambil duluan ya Oh dari tadi game 1 Akainya gitu ya, let's say ya. Iya kayak gua dari game 1 pakai atau di game 3 lah. Kenapa gua nggak ambil Akai duluan Pick nih? 3 lah minimal nggak sih? Masih ada kesempatan. Cuman Masih- Martis di naik pick ini oke juga nggak sih? Bagus. Tapi jawabannya adalah Lancelot. Wow. Karena sudah melihat referensi dari Lina dengan Angela. Dan satu hero lagi tentunya yang akan diamankan. Chow, pick off metode yang menjadi tombak tertajam dari Siusun. Ya memberikan pertanyaan ke arah Stitch. Mau pakai Purify atau tidak. Karena ada dua. Ada Petrify yang Iya, bisa iya. nge-bait dan juga Jet Kundo bahkan Way Tapi of Dragon. kayaknya tetap Purify sih Gon. Mestinya Ini kalau Way kayak of gini. Dragon tuh kacau banget Benar. loh untuk lockdownnya. Benar. Sementara Chow dan Cloud ini adalah 2 hero yang independen banget dengan escape skills, escape tools yang banyak banget juga. Bahkan Cloud sendiri di sini bisa membawakan Purify untuk menghindari satu final slash yang bisa dibawakan oleh Burmese Gold. Solusi terhadap Chow apakah akan menuju ke arah Kufra? Sehingga Kufra Martis bisa kita lihat di game kali ini. Tapi ternyata Franco untuk Blink. Entah kenapa gua ngelihat magic damage yang kurang ini tuh bisa jadi celah loh. Walaupun Iya nih. memang sih gue yakin juga kayak snowballing Martis Angela di awal dikejar Martis aja udah capek kan. Kalau Martisnya isi Angela, wah itu udah lebih gila lagi harusnya. Dan ya menurut aku problemnya cukup mirip dengan game yang pertama di mana burst damage dan juga bahkan high ground dari sisi Burmese Gold agak sedikit kurang tentunya dengan komposisi yang mereka bawa. Namun line up rating tampaknya untuk di atas kertas lagi dan lagi ya. Lebih sangat menguntungkan bahkan angka yang cukup tinggi 8,5. 8,5 melawan 3,7 loh. Ini jauh banget secara nilai dan gap yang terjadi. Tapi lagi dan lagi eksekusi akan terjadi di Land of Dawn. Angka hanyalah angka. Hasil mungkin yang akan berbicara. So let's get into the Land of Dawn. Oke, match point ya. Satu kemenangan lagi untuk si Yusun bisa mengirim Burmese Gold tereliminasi. Tapi balik lagi best of 5 series, kemungkinan reverse sweep pun ada. So kita akan lihat eksekusi dari keduanya. Let's go to Land of Dawn. Yes, mari kita lihat perjuangan teman-teman dari Myanmar. Mampukah mereka mempertahankan tim atau representatif satu-satunya dari Myanmar untuk tetap stay di Journey M5 atau teman-teman dari Burmese Gold atau dari Siusun lah yang memenangkan series ini dengan 3-0. Ini akan menjadi game yang sangat menarik sekali dengan Franco pick yang tentunya akan mengejutkan bagi kita semua sehingga Purify seolah jadi percuma. Mendingan Kusei langsung bawa sprint aja dengan Tenacity sebagai solusi untuk bermain di early laning phase-nya. Sementara untuk Boxy dia akan lebih memprioritaskan targeting sehingga tentunya Wilderness Blessing adalah solusi yang optimal ketika tim fight-nya berada di area river atau tempat Lord dan juga Turtle. Oke, itu tampaknya menjadi opsi O, tampaknya ada sedikit permasukan namun belum di-commit, belum connect juga. Tapi yang aku pengen bahas ya, tampaknya Valentina kali ini populer banget pakai Wilderness Blessing karena lihat ini bahkan udah di river selalu ya, hampir 80% lah untuk rotasi. PD juga, apalagi ngelawan Lina yang nggak bisa nge-burst Valentinanya. Iya, dan gak bisa buka map juga karena seperti kita tahu Valentina untuk urusan buka map dia bisa mengeluarkan semua resource skillnya dan kalau EXP-nya bertambah berarti ada target di dalam sana.
Oke, di bagian top lane rotasi cepat nampaknya. Nico di bagian depan sudah tidak ada Mortal Coil, namun masih terlalu depan bermain dengan Puncture. MP The King bakal dikomit nampaknya dengan Retribution yang berhasil di bait, dan MP The King masih bisa mundur lagi, dan Carbon harus sedikit berhati-hati, stunnya connect. Sorry, Felix harus sedikit mundur, dan Papa String-nya masih belum menimbulkan efek yang terlalu signifikan. Wah, ini bahaya banget gak sih? Retribution sudah terpicu, membuat MP The King sepertinya akan mendapatkan objektif gratis kembali tanpa adanya kontes yang sangat-sangat beresiko. Ya, kali ini Turtle sesuai timeline, tidak ke-delay sampai menit yang keempat. MP The King akan mengambil netral objektif pertama di Land of Dawn. Tentunya teman-teman dari Burmese Goals belum ada kompensasi yang jelas sebenarnya ke atas kehilangan netral objektifnya. Namun mestinya ini kedua roamer sudah mulai bergerak ke arah gold lane-nya untuk memberikan support atau bahkan mungkin commit, apalagi mengetahui Blink. Ini udah ada Bloody Hunt. Iya, belum ada kompensasi juga sih bagi Blink dan kawan-kawan ketika mereka kehilangan turtle objektif. Entah minimal dapetin point kill dari Kusei, karena kita tahu sendiri Bloody Hunt akan menghentikan gerakan dari Cloud yang begitu efisien dan fleksibel. Namun di satu sisi lainnya, kalau kita lihat dari rotasinya Siusun, mereka tuh udah melakukan tindakan preventif. Karena mereka tahu, ini Franco-nya ready flicker, bisa Bloody Hunt tiba-tiba. Mendingan kita cover aja langsung ke area gold lane. Daripada kita harus kehilangan gold lane di early game, bahkan sampai kehilangan gold shield turret kayak di game yang sebelumnya. Makanya, tapi MP The King sepertinya udah sadar rotasi ke arah gold lane adalah tujuan dari Burmese Gold tadi. Bahkan teman-teman Siusun juga udah mulai hadir dan mematahkan lagi nih gerakan Burmese Gold. Ya, masih bisa clearing dengan santai kedua gold laner-nya. Tampaknya tidak akan ada terjadi inisiasi. Belum ada first blood. Menit ketiga kali ini OTW menuju menit yang keempat, dan kita ngeliat pergerakan dari Siusun kali ini sangat-sangat menahan tempo. Sebenarnya mirip sama mereka di game yang sebelumnya. Oh, tapi kalau kita melihat dari gold earn, beda sedikit dari game yang sebelumnya. Sangat Kusei kali ini jauh lebih diunggulkan, apalagi semenjak adanya turtle pertama yang didapatkan oleh Siusun. Dan kalau kita lihat dari itemization-nya, War X seperti biasa, classical tank slot. Ini tentu akan diprioritaskan. Sementara untuk dari Felix, dia sepertinya masih menuju ke arah Dominance Ice, melihat potensi dari Arlott yang mendapatkan Regen dan double damage via Vengeance dan juga pasif yang dimiliki oleh Arlott. Ini benar-benar temponya sangat-sangat terkendali dari kedua tim, terutama yang pakai Franco juga nggak mau terlalu inisiasi, mungkin mengandalkan hooknya dulu baru kena. Dan dari si Yusun juga tidak ada belum perlulah untuk melakukan proaktif movement, melihat Turtle juga up dan bahkan sudah berada langsung menginisiasikan ke arah Turtle-nya. Kalah satu level dan Blood Hancurian nampaknya sebagai inisiator Nico yang bakal menjadi target pertama, masih bisa selamat untuk namun Wave Dragon mengincar ke arah Nico, dan Nico yang harus tumbang walaupun Sorian Felix seperti akan menjadi bayaran, dan Turtle masih bisa disecure oleh si Yusun. Oh, si Yusun tampaknya di area bawah bahkan ada 1v1 tapi masih bisa ditahan, dan ya Turtle didapatkan satu buah point kill dibalas, tapi Nico lagi dan lagi ter-takedown. Oh, masalahnya team fight-nya kayaknya bakal mau dilanjutkan sih. Namun, Iron Hulk masih miss. Bahkan bisa mengusir mundur juga Stitch yang sudah lumayan berbahaya. Tapi balik lagi, Purify-nya bikin dia pede banget sih. Oh, apalagi lagi dan lagi kayaknya mau dilanjutkan sih untuk melakukan push terhadap Stitch. Karena jatuhnya kalau misalkan Stitch aja di early game gak unggul terhadap Kusei, Rugi. game ini rugi banget jatuhnya. Burmese Gold yang notabene punya Bruno dan juga kali ini Bloody Hunt dari Franco, ini nggak dijalankan dengan maksimal. Bahkan eksekusi dengan decimation aja, kita belum melihat dari Nico loh. Dia tidak berperan proaktif di sini dengan menggunakan Martis, berbeda dengan MP The King di 2 game yang sudah kita jalankan. Nah, tapi ditambah memang Cloud ini hero yang sulit sekali sih ditangkap. Meskipun ada flicker, kalau misalkan Bloody Hunt-nya nggak connect atau timingnya apa sudah bisa kabur dengan Battle Mirror Image-nya. Jadi emang sedikit berat sebenarnya tugas dari Blink X ini. Tapi kita lihat tentunya untuk kali ini benar-benar masih seimbang dari segi total kill maupun ekonomi. Dan si Yusun mulai bandel sedikit tentunya cari-cari jungle yang berada di jungle dari Burmese Goals. Namun ya belum ada pergerakan yang signifikan sebenarnya dari kedua tim. Ya, untuk bottom lane-nya juga baru mulai bergerak nih dengan gerakan-gerakan si Yusun yang maju sprint? ke bagian depan, dan sprint yang di pop up langsung agresif sekali bakal di dive dengan adanya Black Dragon Form muncul lagi. Stitch bisa menjadi korban pertama dan ada satu buah flicker juga dari Blinks. Iron Hook-nya nggak kena dan tidak ada kompensasi apapun. Oh, setapan yang sangat baik oleh teman-teman dari si Yusun, itu benar-benar terkoreografinya benar-benar bagus banget. Meskipun Stitch dibantu dengan hard guard, tapi damage-nya tetap masuk dan bahkan berhasil di takedown. Itu aku juga cukup kaget loh, tiba-tiba kok ada suara sprint. Tiba-tiba ada yang nge-charge, dan langsung berlari dengan Blazing Duet. Membuat
Di area gold lane kali ini, sepertinya Kusei jauh banget untuk memenangkan match up-nya. Ketarik langsung di Bloodshot dan cancellation begitu baik, malah double kill Ranya menggunakan decimation curian. Lagi-lagi keuntungan untuk Siusun. Ora sangat variatif dan sangat-sangat kreatif. 2 point kill secara cuma-cuma, bahkan lihat chain reaction-nya. Netral objektif didapatkan. Ini masalahnya buset. banyak banget keuntungan berlipat ganda untuk Siusun. Termasuk juga dengan Lina yang kali ini bermain dengan mau tidak mau menggunakan gerakan reaktif. Tapi masalah utamanya, concern yang kita dari tadi perbincangkan adalah MP The King yang tidak dirusuhin. Otomatis membuat teman-teman dari Siusun lagi dan lagi harus mendapatkan early objective dan early advantage yang menguntungkan. Lihat sekarang dia sudah jadi dengan Guardian Helmet. Sementara perbedaannya dengan Nico. Nico hanya memiliki satu item, yaitu adalah Blade Armor. Dan ini terlalu jauh, Lim. Ini masalahnya War X, Guardian Helmet, udah pasti MP The King akan bermain dengan tarik ulur yang dia miliki via Puncture. Makanya ya, ini dari gold lane aja udah jelas kan. Dari Cloud harusnya kan yang under di awal. Terus jungle-nya juga Martis gagal snowballing. Akhirnya ya ini menyebabkan 3000 gold lebih bahkan yang diunggulin sama Siusun. Dan Conceal playbox sih dengan Way of Dragon-nya mengincar langsung ke arah yang cukup tanky. Blinks cukup bisa aman juga, dan Sorian Felix hampir saja mendapatkan counter initiate. Langsung bisa ditumbangkan juga, dan Kusei bakal menjadi next target dengan Bloodhound. Langsung ditempel lagi, tidak bisa kemana-mana. Fight back cuma untuk dilakukan namun terlalu jauh. 2 yang harus tumbang. Fight yang diinginkan Burmese Ghosts akhirnya terjadi di menit yang ke-8. Dan Siusun, mereka yang tadinya pegang kendali secara percaya diri harus menahan diri untuk menit-menit yang ke depan. Namun dari area tengah. Wih, masih mau di-engage sepertinya. Banget. Karbon, oke, masih bisa selamat untungnya. Dengan damage yang gede banget dan satu buah momentum saja, Burmese Ghoul bisa mendapatkan satu buah inner turret. Namun Boxy melihat satu buah celah, nampaknya flicker digunakan, commit langsung ke arah Blinks. Menjadi satu buah pick off yang cukup mahal dan bakal di-commit mungkin nextnya. Puncture ke arah depan, ternyata nggak mau terburu-buru. Oke, kayaknya mereka nggak mau buru-buru karena Lord sudah mulai muncul kali ini. Walaupun lihat pressure yang diberikan dari Boxy The King. Dia udah tahu sebenarnya bahwa pressure yang dia hadirkan hanya untuk menakut-nakuti teman-teman dari Burmese Ghoul. Dan ini dia, zoning out adalah kunci untuk mendapatkan Lord secara gratis bagi MP The King. Nico udah low banget darahnya dan bahkan conceal-nya Final Slash dengan flicker yang cukup baik. Masih bisa mundur ke bagian belakang, namun Retribution MP The King masih bisa secure Lord-nya dengan cukup aman. Dan belum ada yang tumbang. Siusun punya keunggulan yang cukup signifikan. Boxy, lihat dia nggak tumbang Goni. Ini membuat keunggulan lagi dan lagi menuju ke arah dari Siusun. Walaupun Lord yang pertama kali ini seharusnya tidak akan bisa langsung melakukan endgame. Hanya sampai dengan base turret mungkin masih available, mungkin masih possible juga. Tapi kalau seandainya Siusun mendapatkan pundi-pundi gold yang jauh lebih menguntungkan, Burmese Ghoul berada dalam ancaman yang sangat-sangat berbahaya. Tapi jujur dari Lord Dance tadi, ini Burmese Ghosts rapih loh. Mereka tarik ulurnya bagus, hampir bahkan mengkonek. Ada sedikit fight. Langsung saja Kusei. Oh my god. Satu buah pick off yang mahal banget. Gak ada sang gold laner dan Lord-nya harusnya bisa di-defense dengan cukup tenang. Ya ini yang maksudnya aku, ini lebih rapi dari Burmese Ghosts. Terlihat memang mereka lebih stabil di game kali ini sampai 10 menit ini. Meskipun memang Siusun banyak memenangkan trade, tapi teman-teman dari Burmese Ghosts kayaknya udah sedikit improve dari sisi koordinasi. Dan mari kita lihat nih, kita tahu Stitch lebih aktif lagi masuk lead, masuk menit 14, mungkin 15. Tentunya ini masih ada chance untuk Burmese Ghosts asal mereka tetap konsisten dan fokus farming dulu. Apalagi kalau kita lihat dari item lagi dan lagi di losing condition. Stitch build menuju ke arah Malefic Roar, masih ingin mencoba untuk men-take down poin-poin kill ketika mereka masih punya Franco. Chance yang ingin didapatkan tentunya harus dieksekusi dengan manis. Karena kalau kita lihat dari Kusei, kayaknya dia benar-benar sudah dalam keadaan power spike yang lebih unggul daripada Bruno di early game. Dan Wind of Nature bisa menjadi solusi sebenarnya dari Blazing Blade-nya Cloud. Hanya saja seperti di sini belum ready. Wah, Petrify, flicker digunakan Stitch-nya. Purify Gaming memang namun tetap out position dan Stitch-nya bisa ditumbangkan. Bahkan ada Black Dragon Form juga yang memukul mundur Blinks menjadi korban kedua. Masih mau lebih kah karena Lina yang udah mulai di zoning out tidak bisa keluar dari base turret. Dan 2 member yang harus hilang dari Burmese Ghoul. Siusun yang tadinya mungkin Burmese Ghosts ada sedikit harapan, semakin ditutup harapan untuk Burmese Ghosts kembali keadaan game ini. Bahkan inner di area tengah pun tidak bisa
bisa di defense oleh teman-teman dari Burmese Goals, hanya merelakan inner turret sisa satu saja di area atas. Ini udah winning conditionnya udah susah nggak sih sebenarnya untuk Burmese Gold? Karena balik lagi high ground defense-nya nggak ada, Be. Iya, high ground defense minim. Mereka juga hanya mengandalkan Angela. Angela pun gak burst banget loh. Ingat, magic damage-nya tuh gak bener-bener konstan. Enggak. Apalagi ke target hero, dia tipe healer soalnya. Dan ditambah dengan sekarang posisinya endless battle untuk MP The King membuat true damage tambahan bagi teman-teman Burmese Gold yang bisa untuk di take down dengan pola permainan front to back. Boxy nggak pernah ragu untuk melakukan kick dengan The Way of Dragon ke arah front line. Mungkin dia agak ragu kalau kicknya menuju ke arah dari Martisnya Nico. Sehingga Lord kali ini tentunya masih bisa diunggulkan menuju ke arah Siusun. Kecuali kalau nantinya Burmese Gold targetingnya oke dengan menggunakan Bloody Hand combo untuk eksekusi satu pemain dari Siusun. Targetnya itu yang paling oke siapa nih sebenarnya? Felix? Felix kah? Jadi hitungannya punish depan ya. Ini mungkin bisa tereksekusi sih, Lin. Namun kalau kita ngelihat dari si Yusun, oh lihat nih angle yang diambil dari Boxy. Nico di bagian depan udah mulai kelihatan, namun Carbon yang terspot juga di bagian depan. Dibuka kembali Carbonnya, menjadi korban pertama dan bahkan Blinks menjadi korban kedua Petrify Gaming. Nico kena, lagi-lagi triple kill Surah. Memegang kendalinya dengan tidak adanya 3 member mungkin. Dari Siusun mau paksa satu buah best turret. Oh, Ra menunjukkan taringnya sebagai mid laner di game kali ini. Dan tampaknya harapan untuk tim Myanmar bertahan semakin kecil. Ditabrak bahkan Stitch-nya menjadi korban selanjutnya, menyisakan Lina sendiri. Lord bisa di-secure dan juga minion yang mulai masuk dari arah mid game base yang mulai terbuka. Kali ini Siusun yang bisa memulakan Burmese Gold tereliminasi dari M5. Ada pesan dari tim Kambodia ke arah Burmese Goals. Si Yusun, itu adalah pesannya tentunya, dan si Yusun kembali bertahan di arah lower brackets di dalam ajang M5 kali ini. Luar biasa, clean sweep pertama di babak knockout stage M5. 3-0 pertama yang muncul dari tim Cambodia ketika berhadapan dengan tim asal Myanmar. Burmese Gold yang bermain dengan Angela yang kita udah tahu juga nih teman-teman. 2 patch lalu Angela magic bonus powernya dihilangkan ke arah minion. Sehingga clear wave dengan menggunakan low wave-nya tidak akan semaksimal ketika berada dalam Flash of the Aces pertama kali. Dan itu yang mungkin membuat teman-teman dari Siusun jauh lebih unggul karena tidak ada yang mampu untuk melakukan clear wave minion dengan cepat. Oke, dan Miss Mara yang sudah ready di sana, langsung saja kita langsung berikan kepada Miss Mara. Take it away. Now we'd like to call Burmese Schools to please come up on stage. Burmese Schools, you faced a lot of challenges to make it here for the top 8. What can we expect from you guys next year? Hello. ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာတော့ရင်းနေပဲကျင်းလိုက်ရပါမယ်နောက်နေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆော့ပြသွားမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် In this tournament, our journey stops here as top 8. We will come back stronger in another tournament. What would you like to say to all the fans who have supported you? I know you've had a very difficult journey, but regardless what, we are proud of what you've done here in the world stage. What would you like to say to all your supporters? ။ကျွန်တော်တို့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပဲတောင်းပန်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးမလုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကုန်လုံးတောင်းပန်ပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ international ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြမယ်လို့ကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ် Thank you for supporting us. Again, I'm really sorry about what we can do in this tournament. We will come back stronger than before. Burmese Schools, there are no stories, only room to make things better. We are proud of what you've done, and we're looking forward to what you can do next year. Everybody, let's give them a big round of applause.
you may now take your bow. Burmese schools, your journey ends here. We're looking forward to seeing you once again next year. Thank you. And now, we're gonna call on our winners. See you soon. Congratulations. Wait, I saw you do something, so I'm gonna do it to you. Congratulations. See you soon. You've done wonderful in the knockout match. How did you guys prepare for this fight? How did you prepare? We after our lose from Onyx and Bren, we just reset because we got pressured in that series, and we know that we can do more better if we're not pressured. You can do better. Actually, was the defeat with Onyx and AP Bren, did that actually help you, and how? It helped us to like overcome the pressure we are getting defeated. We felt that we need to show to the people that we can do more, but we cannot show to that people if we are pressured. And you've done wonderfully for this match. Now, after this win, do you still feel pressured? Or did that alleviate any kinds of doubts? I think we feel like our morale is high now, and in our succeeding series, we can play more better and confidently. MP the King, Kusei, how long have you guys been playing for Cambodia? I think around 6 months. 6 months? One season. For one season. And you guys are gelling really well. How long did it take you to get along with the other players, considering that it's a different culture, different food? Sige, si Kosei muna. All right, ikaw daw, Kosei. Okay, well, it's like a basketball. We're gonna pass the mic around. Oh, ikaw daw. You're gonna be the point guard, and you're gonna be talking. Take one for the team. How did you guys adjust? How long did it take you to adjust? Because it's a different culture, different food, different language. Pwede Tagalog lang. Sige, pwedeng Tagalog. Ako bahala sa'yo. Nung una medyo mahirap, pero nung mga nasa kalagitnaan na, kasi araw-araw nagkaroon na nangyari, medyo nakaka-adjust na kami, tapos nag-a-adapt na lang kami sa environment namin. Kasi tinutulungan na rin naman kami nila kung may gusto kami, kung may gusto kami puntahan, kung may problema kami. Kaya parang hindi naman masyadong mahirap yung pag-a-adjust kasi tinutulungan naman kami ng mga kakampi namin. So in the beginning, it was quite hard. But then your teammates were helping you, even the places that you wanted to go to, and they were pulling you up. And eventually, it wasn't hard anymore, right? All right. Now, potentially, for the next fight, you'll be going up against Onyx or Deus Vult. Whoever loses in that will go down the lower bracket, and you will be facing them. Who would you rather face? Does anybody? We'll take a vote. We'll take a vote. Captain, you talk. Onyx or Deus Vult? Deus Vult. Deus Vult? Same. Deus Vult. Deus Vult? Sam. Same. Devu also. How about for you? Deus Vult. Why Deus Vult? Why Deus Vult? Because I want to show them who the real Okay. Now, what do you want to tell them? you just gonna make a sound Su, but watch me. What for you? All right. Now, what do you want to say to all your fans? Okay? Sure. All right. Okay. He wants to do it. He wants to mimic. Okay. What do you want to say to all the fans that are watching you right now? What do you want to say to all the fans? Oh, thank you so much, guys, for coming today and supporting. See you soon, and love you guys so much. All right, congratulations. Give a round of applause to See You Soon. All right, we're gonna break that down for you, and we're gonna go back to our casters. Casters, pass up. Itu dia ya, interview yang akhirnya
Iya, iya. Kita lihat nanti kalau memang ketemu ya, kalau ketemu nih kan gue ngomong Kalau ketemu. Nah. Tapi mostly bakal ketemu sih kemungkinan besar. Wah sebenarnya, oh iya Biar gitu Onyx dong biar bener. lebih flawless menuju ke final upper bracket. Kan Iya nggak nih sih? aminnya Onyx Geek kan maju nih. Maju final upper bracket dong. Final Oh. Dan Iya biar sih. lebih pasti langsung satu ke grand final soalnya. Iya. Iya kan? Memang Itu mah udah walaupun- match up aja lah yang menang lah ya. Ya udah kita pasrah aja lah kalau memang Bener. jodohnya di atas nih. Udah Ya final udahlah offer. mau Onyx mau Geek Farm, tapi ya ketika dia sportnya ketemu turun, kita lihat nanti siapa yang bisa the real shoe. Drill su. Ya kan kita belum tahu soalnya nanti. Kalau tadi kan udah sempet ditunjukkan juga tuh. Ada gayanya Yang ya. bener tuh harus ngadep belakang katanya. Gitu. Benar. Tapi ya kita akan lihat juga nih untuk MVP di game kita yang terakhir tadi, di game yang ketiga akan jatuh kepada siapa sih? Ra nggak sih triple kill loh. Jelas. Iya, Ra dengan 100% kill participation ditambah dia pun sampai hampir lengkap dengan menggunakan Holy Crystal. Dia ini suka banget loh untuk bikin Winter setelah Lightning Truncheon. Dan ini menandakan kalau permainan dari Ra se-fleksibel itu teman-teman. Karena memang dia dari awal udah punya damage yang cukup. Seenggaknya damage yang cukup ini akan dipadukan juga dengan efek dari Suppress. Winter Truncheon yang bisa menyelamatkan hidupnya ketika dalam keadaan under condition. Dan kalau kita lihat dari MVP highlight juga teman-teman. Sebenarnya lagi dan lagi di early game kita harus bilang kalau Siusun lebih diunggulkan dibanding teman-teman dari Burmese Gold. Sempat ada beberapa kali pertikaian yang terjadi di area objektif, terutama di objektif Turtle. Tapi yang paling penting menurutku bukan di objektif Turtle, tapi di area gold lane. Bayangkan, Bruno yang seharusnya memenangkan match up laning melawan Cloud. Di sini keadaannya Bruno-nya benar-benar kalah banget ketika berhadapan dengan Cloud. 1v1 situationnya tidak dimenangkan oleh Stitch. Dan hal tersebut yang menimbulkan efek yang begitu negatif bagi teman-teman dari Burmese Gold. Ini bener-bener 3-0 yang bersih bisa dibilang ya. 3 game yang tajam juga selalu diperlihatkan. Dan sebenarnya untuk game yang ketiga udah kelihatan lebih pede dari sisi Burmese Gold. Namun ya udah terlalu jauh ya, ketinggalan Iya. juga. Nikonya menurut aku sih selama series ini menurut aku underperform. Dan ini ditutup dengan endgame yang sangat-sangat, aku bilangnya sangat-sangat sayang sih. Angela mid lane yang sempat kena nerf, yang dia udah nggak lagi power untuk melakukan clear wave minion, dipaksa untuk memainkan di area mid lane dan ternyata tidak begitu efisien dengan menggunakan Bargain Hunter. Ya walaupun begitu, nice try buat Burmese Gold karena di 13 menit 33 detik ini sebenarnya Siusun juga bermain dengan tidak begitu one-sided, tidak begitu brutal seperti di game yang pertama, di game yang kedua. Dia bermain lebih safe, dia bermain lebih sabar, tapi on point. Itu yang penting. Mereka tahu kalau misalkan di menit 12 terjadi wipe out, mereka bisa end game. Dan itu terbukti karena Siusun mendorong wave minionnya tepat waktu. Ditambah dengan mereka pun ngezoning abis-abisan Stitch dan juga Lina di posisi yang memang mereka tidak lagi mampu untuk melakukan clear wave minion. Sehingga end game pun tercipta. Dengan ini Kuseinya kayaknya emang udah jauh banget untuk unggulnya. Dan begitu juga dengan MP The King yang farmingnya di dua lane yang berbeda. Ini sangat disayangkan sih sebenarnya untuk Burmese Gold. Teman-teman dari Siusun masih terbukti terlalu kuat dan aku sebenarnya nggak expect ya. Aku prediksinya 3-1. Aku Iya. ada sedikit perlawanan, tapi ternyata kali pertama untuk knockout lagi dan lagi 3-0 kita lihat dan mau lihat 806 sebagai jungler. 806 sebagai jungler dari MP, The King, dan The Forgotten One Boxy. Yang ini pola pick off-nya emang nggak bisa lepas sama dia sih. Karakternya tuh kayak udah nempel banget. Sehingga ini Ya. menandakan kalau Boxy, walaupun kajanya di ban nggak masalah. Masih ada Chow kok. Masih ada Tigreal juga kok. Dan masih ada hero yang lainnya yang mungkin akan muncul lagi ketika kita akan menyaksikan laga dari Siusun yang lebih banyak. Luar biasa tentunya ini teman-teman dari Burmese Gold. Sayangnya kalau kita ngeliat bahkan dari game yang pertama ya, game yang pertama dengan Shadow gagal, game yang kedua dituker Shadow-nya dengan Carbon gagal juga. Dan untuk game yang ketiga menutup atau mungkin memukul palu juga bisa dibilang teman-teman dari Siusun tampaknya masih terlalu kuat untuk representatif dari